Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin beberapa altcoin lagi koreksi lah ya, tapi tidak masalah. Di tahun ini kalian nyangka nggak Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Bahkan di bulan November ini kelihatan warnanya oke lah ya dibandingkan di bulan Oktober. Meskipun Oktober itu mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin di atas 124 ribuan, tidak lama juga ya. Setelah itu ada berita tarif impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang naik hingga 100% dan itu berdampak penurunan terjadi pada aset kripto maupun dari aset dari saham ya. Dan semoga saja di bulan November ini ada hal positif ya yang bakal terjadi. Kita tunggu aja karena saat ini sudah masuk ke kuartal keempat tahun 2025 ini ya. Oke, kalau yang tanya bang kira-kira pakai exchange luar apa lu bang? Ya saya pakai Bitget ya. Dan Binance ya. Binance ini cukup lumayan lama juga saya pakai Binance, apalagi ya kalian tahu kan P-Network digadang-gadang bakal listing di Binance. Jadi sebelum mereka listing di Binance dari P-Network sendiri, kalian minimal sudah punya akun dari Binance tersebut ya. Kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisan Binance. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri itu senilai 100 USDT ya. Kalau dirupiahkan tuh kurang lebih 1.600.000 rupiah. Jadi kalian dapatnya random juga. Itu bisa dapat bentuk dalam Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, kemudian XRP, Ethereum, CPP, Shiba Inu, dan banyak lagi beberapa altcoin serta memecoin. Kalian tahu gak ketika memecoin ataupun altcoin ya listing di Binance itu pasti ngaceng banget, pumpnya gila-gilaan banget ya. Makanya ini adalah salah satu exchange, bahkan ini exchange terbesar di dunia ya buat si Binance tersebut ya, untuk exchange luar di Indonesia. Dan kita lihat mereka itu lengkap banget buat altcoin apalagi meme coin, ya udah lengkap banget ya dari Binance ini. Jadi kalau kalian pengen dapat lumayan banget gitu ya buat modal untuk menahan beberapa aset kripto, jadi lumayan banget. Klik aja di deskripsi video dan tulisan Binance tersebut dan selesaikan KYC-nya. Ya udah, enak dapat kotak misterinya tersebut. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer on Danjord. Kenapa? Karena meningkatkan adalah diri kalian sendiri. Oke, yang pertama adalah setelah kita lihat ya di tahun 2025 ini ya Bitcoin tuh kencang banget ya. Bahkan kalian bisa lihat tren dari Bitcoin untuk mencapai puncak tertingginya itu jatuh di bulan Oktober, meskipun setelah itu terjadi koreksi yang sangat dalam dari 124.000 turun hingga 103 atau 102 ribuan ya kalau nggak salah ya, hanya beberapa hari setelah pencapaian puncak tertingginya tersebut. Dan itu adalah terlikuidasi terbesar sepanjang sejarah dibandingkan dengan COVID-19, runtuhnya FTX Exchange, ataupun dari runtuhnya Terra Luna. Dan itu benar-benar luar biasa banget dan itu terjadi di bulan kemarin ya. Tapi nggak masalah, kita lihat bahwa di bulan November ini kalau kita lihat di tahun kemarin di bulan November memang lebih besar kenaikannya dibandingkan tahun ini ya. Di bulan Oktober ya. Tahun kemarin aja 2024 itu di bulan Novembernya naik hingga di atas 37 persenan. Kemudian di tahun 2023-nya naik hingga 18 persenan. Di tahun 2022-nya turun. Kemudian ini kita lihat juga 2020 itu naik di atas 42%. Tapi di sini kita lihat apa? Di bulan November kalau naik itu gila kencang-kencang banget. Bahkan di 2013 di bulan November itu naiknya di atas 450%. Wow, gila banget ini buat Bitcoin ya. Makanya kita lihat hal positif apa yang bakal terjadi di bulan November ini. Ya, selanjutnya datang dari P-Network. Ya, sesuai dengan permintaan atau request kalian. Bang, tolong bahas atau update terbaru dong dari P-Network. Oke, kalau kita lihat ini pergerakan 1 minggu terakhir, sepertinya P menjadi pusat perhatian. Kenapa? Kalau bisa lihat, 7 hari terakhir trennya di atas 21%. Jadi gila, kencang banget nih buat P dalam 1 minggu terakhir ya, dibandingkan dengan beberapa altcoin ataupun meme coin lain. Jadi ya patut kita lihat lah ya pergerakan dari P. Sebelumnya di video saya sebelumnya itu udah angka 0,19 dolar. Saat ini udah di atas ya 0,24 atau 0,25 dolar ya. Dengan market cap saat ini itu di atas 2 miliaran dolar. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, kira-kira Pi mampukah ya? Mampukah ke angka 10 dolar?" Kalau 10 dolar berat banget. Karena kalau kita lihat di angka 1 dolar aja, dia butuh kali 5 kali lipat ya, 4 kali lipat di sini ya. Dengan market cap saat ini adalah 2 miliar dolar, jadi dia butuh kalau mencapai di angka 1 dolaran, kemungkinan market cap-nya di atas ya kalian bisa lihat 10 miliar dolar. 10 miliar dolar itu ya kalau kita lihat 0,24 market cap-nya misalkan 4 miliar, berarti 2 kali lipat ya. 2 kali lipat berarti di sini ya 0,5 dolar ya.
Dan kemungkinan kalau di angka $1 aja itu butuh 10 miliar dolar. Dan 10 miliar itu peringkat berapa bang? Nah 10 miliar dolar itu kalau misalnya lihat itu sudah masuk ke peringkat 15 besar. Artinya Pi kalau ke angka $1 dia harus naik peringkatnya ke 15 besar dulu ya dengan berdasarkan market cap. Saat ini peringkat Pi adalah di peringkat 44. Jadi naiknya cukup panjang untuk mencapai ke angka tersebut karena udah naiknya kurang lebih udah 300-400%. Jadi kencang banget kan. Makanya kita nantikan listing di pertukaran terbesar di dunia di Binance. Oke, kemudian kita lihat ada beberapa informasi menarik dari Pi, termasuk dari cabang Ventures ya, Pi Core Team itu telah mengumumkan mereka investasi pertamanya di OpenMind ya, OpenMind AG yang mana ini kalian bisa lihat saksikan bagaimana AI terdesentralisasi itu dapat segera hadir di seluruh jaringan dari Pi Network. Makanya kita ini lihat ya kabar baik dari Pi meskipun belum kelihatan kencang banget tapi 1 minggu terakhir oke lah mungkin ini ada salah satu buat mendongkrak harga dari Pi dengan beberapa integrasi termasuk dengan OpenMind ya ini kita lihat hal positif dari AI ya. Kemudian kalian ingat gak ya di tahun 2010 ya kalian ingat ya dari Bitcoin sendiri aja pada tahun 2010 situs web ini itu akan memberikan 5 Bitcoin. Jadi kalau kita buka situs web di ini ya itu kita dapatnya 5 Bitcoin ini di tahun 2010 ya per pengunjung secara gratis. 5 Bitcoin itu kalau didolarkan saat ini itu $550.000. Aduh gila banget ya. Jadi sakit kepala gitu kalau dengar zaman dulu ya. Karena nggak ada yang tahu ya bakal seperti ini dari harga Bitcoin ya yang tadinya dikasih secara cuma-cuma Bitcoin. Saat ini dengan nilai yang fantastis banget, bahkan udah di atas 100 ribuan dolar ya. Kemudian kita lihat juga di sini secara official atau resmi, jadi Pi Network Venture itu telah melakukan investasi strategis pertama mereka di perusahaan robotika AI, yang mana jaringan node ini terdesentralisasi, ya. Mereka akan membantu menciptakan jaringan AI yang didukung oleh rekan sejawat mereka, dan ini adalah tahap selanjutnya dari utilitas yang berkembang melampaui aset kripto. Jadi kita lihat perkembangan dari Pi cukup lumayan pesat. Mungkin ini salah satu informasi yang mendongkrak harga dari Pi tersebut ya. Nah, kemudian ini ada Pi Hackathon tahun 2025 ya, yang akan datang. Ini bukan sekedar kompetisi pengodean, kata dia. Ini adalah jantung dari dorongan inovasi ekosistem dan pengembangan dari para pionir, wirausahawan, dan visioner di seluruh dunia bersiap untuk membuat dApps inovatif yang akan menentukan utilitas masa depan dari Pi. Nah, inovasi ini ya, itu dalam skala besar. Jadi hackathon tahun ini itu berfokus pada dampak dunia nyata atau real world asset. Kemudian juga aplikasi yang menghubungkan Pi dengan perdagangan keuangan, kemudian pendidikan dan kebaikan sosial. Kemudian ada fusi AI plus ditambah dengan Web3 dan harapkan kehadiran kuat alat-alat berbasis AI dan kecerdasan terdesentralisasi yang menandai perpaduan antara kreativitas manusia dan inovasi mesin. Bahkan membangun untuk mainnet saat Pi semakin dekat dengan aktivasi mainnet penuh ya. Kemudian juga ada pertumbuhan ya yang mana berbasis dengan komunitas. Acara ini memperkuat filosofi Pi itu bahwa kemajuan sejati datang dari komunitas dan untuk komunitas ya. Jadi kita lihat ya selaras dengan visi tersebut. Jadi bahkan JB Exchange pun mereka percaya inovasinya harus memberdayakan dan semakin maju gitu ya perkembangan dari Pi Network tersebut. Bahkan lebih dari 350.000 node Pi saat ini didukung dan mendukung uji robotik AI generasi berikutnya yang mana menciptakan superkomputer AI global bahkan dibangun oleh komunitas dari jaringan Pi terdesentralisasi dengan smart dan tak terhentikan. Jadi kalian bisa gunakan dari smartphone kalian hingga supernode ini. Setiap perangkat pionir membantu membangun ekosistem berbasis AI terkuat di dunia. Jadi kita lihat hal positif yang terjadi terhadap Pi tersebut. Bahkan node tersebut saat ini tuh sudah terhubung ke blockchain mainnet ya dengan OpenMind AGI berusaha menjalankan mode AI pada node jaringan Pi dan kita dapat melihat banyak node bertransisi dari testnet kedua, bahkan banyak peluang yang akan muncul ya saat kalian tuh menjalankan node dan melanjutkan penambangannya. Bahkan nih ya, ada beberapa rumor yang menarik ketika Pi Network bakal listing di Binance. Bahkan ini hampir terdaftar di Binance, bursa kripto terkemuka atau terbesar di dunia. Bagi jutaan pelopor Pi Network, ini lebih dari sekedar spekulasi ya. Ini adalah kenyataan yang terus berkembang. Jadi kita lihat ada beberapa yang menginformasikan tentang kedekatan ketika Binance ya bakal melistingkan dari Pi dalam beberapa
waktu yang dekat ini. Kita tunggu aja nih ya. Ini bahkan kita lihat beberapa tweet yang menggambarkan tentang listingnya Pi. Ini menarik banget ya. Sebenarnya kita tunggu aja. Apakah ini bakal terjadi di bulan November atau di tahun ini? Oke, kita tunggu aja ya. Kemudian kita lihat ini dari Pi Core Team, jadi official mereka. Jadi ada tambahan 3 juta pionir dengan kasus KYC tentatif itu dapat dibuka blokirnya melalui proses sistem yang baru dirilis. Jika mereka mengirimkan pemeriksaan keaktifan tambahan yang diperlukan di aplikasi. Jadi jika status KYC kalian itu tentatif dan aplikasi mengharuskan kalian melakukan pemeriksaan keaktifan tambahan, jadi kalian selesaikan sesegera mungkin. Jadi ada juga beberapa yang sudah dibuka. Ini bahkan 3,36 juta additional pioneer dengan melakukan selesaikan KYC status ya. Bahkan mereka juga mengumumkan tentang kerjasama dengan OpenMind ya. Jadi Pi Network dan OpenMind itu telah menyelesaikan proyek pembuktian konsep di mana operator Pi Node itu sukarelawan menjalankan mode AI untuk OpenMind, membuktikan bahwa operator Pi Node itu dapat menjalankan komputasi ya untuk organisasi pihak ketiga. Jadi kalian bisa cek aja di website mereka dari Pi Core Team ya, atau di web official mainepi.com ya tentang pembaruan dari Pi Network tersebut. Oke, mungkin itu aja deh yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena kali kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.